Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bu, kali ini kami akan mereview jurnal terkait daya dukung fondasi dangkal. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan Bu, saya sendiri Satria Wijaya, NPM 21990000221, perguruan tinggi asal Universitas Samudra Langsa Aceh. Perkenalkan, nama saya Sunita Melani Boruhuta Barat, NPM 21990000254, PT asal Universitas Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samjaya Suwono, NPM 19035010092 dari UPN Veteran Jatim. Perkenalkan, nama saya Yahlan Nurul Haq dari Untak Semarang dengan NIM 191003222011041. Review jurnal Fondasi Dangkal kelompok 28. Yang pertama ada abstrak, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan. Kali ini saya akan membahas abstrak. Struktur bawah merupakan salah satu bagian dari bangunan, dan struktur bawah penahan bagian atas bangunan. Metode Meyerhof menggunakan persamaan sebagai berikut. Q ultimate sama dengan QC kali B kali 1 plus D per B kali 1 per 40, di mana Q ultimate adalah kapasitas dukung izin untuk penurunan 1 inci, dan kemudian Q konus atau tahanan konus diambil rata-rata pada kedalaman 0 sampai lebar dari dasar fondasi. B adalah lebar fondasi. Kemudian menggunakan metode L-Herminer menggunakan persamaan sebagai berikut. Q ultimate sama dengan CR per 15. Kemudian Q izin sama dengan Q ultimate per FK atau faktor keamanan, di mana QU daya dukung ultimate tanah menggunakan satuan ton per meter kuadrat. GI adalah daya dukung izin tanah menggunakan satuan ton per meter kuadrat. Kemudian CR perlawanan ujung konus. Kemudian FK atau faktor keamanan diambil 2 atau 3. Kemudian lanjut ke perhitungan dengan metode Meyerhof. GC atau tahanan konus sama dengan 56,53 kg per cm kuadrat. Kemudian lebar 1,75 meter. Kemudian beban ultimate sama dengan 350 kN. Kemudian diameternya 2,8 meter. Faktor keamanan yang digunakan yaitu 3. Kemudian Q ultimate sama dengan 56,53 kali 1,5 kali 1 plus 2,8 per 1,75 kali 1 per 40. Dihasilkan Q ultimate sama dengan 6,43 kg per cm kuadrat. Hi sama dengan Q ultimate per safe factor atau faktor keamanan, di mana Q sama dengan 6,43 per faktor keamanan yaitu 3. Xi sama dengan 2,144 kg per cm kuadrat. Yaitu adalah daya dukung tanah, kemudian daya dukung, kemudian dari fondasi sendiri yaitu dengan persamaan sebagai berikut.
IYTD sama dengan PU per A. IYTD sama dengan 350 tahanan ultimate per penampang dari fondasi, yaitu 1,75 kali 1,75. IYTD sama dengan 114,286 kN per meter kuadrat. IYTD sama dengan 1,165 kg per cm kuadrat. Nah, kemudian untuk kontrolnya, daya dukung tanah lebih besar dari fondasi, yaitu 2,144 kg cm kuadrat, lebih besar dari 1,165 kg per cm kuadrat. Jadi aman untuk fondasi dangkal. Kemudian perhitungan dengan menggunakan metode L-Heminer. HU sama dengan CR per 15. H izin sama dengan H ultimate per faktor keamanan. CR sama dengan 56,53 kg per cm kuadrat. Untuk lebar dari fondasi yaitu 1,75 meter. Untuk beban ultimate yaitu 350 kN. Shape factor 3, V ultimate sama dengan 56,53 per 15. Ultimate sama dengan 3,77 kg per cm kuadrat. V izin sama dengan 3,77 per 3. Sama GI sama dengan 1,26 kg per cm kuadrat. Kemudian V untuk fondasi yaitu dengan persamaan PU per lebar penampang. GTD sama dengan 350 per 1,75 kali 1,75. GTD sama dengan 114,286 kN per meter kuadrat. Jadi dihasilkan 1,165 kg per cm kuadrat. Untuk kontrol, izin lebih besar dari YTD sama dengan 1,26 kg per cm kuadrat, lebih besar dari 1,165 kg per cm kuadrat. Jadi untuk fondasi dangkal aman. Berdasarkan perhitungan daya dukung tanah metode L-Heminer, didapatkan hasil daya dukung tanah adalah sebesar 1,26 kg per cm kuadrat. Sedangkan perhitungan daya dukung tanah dengan metode Meyerhof, didapatkan hasil daya dukung tanah adalah sebesar 2,114 kg per cm kuadrat. Nilai kontrol dari kedua metode perhitungan daya dukung tanah adalah 1,165 kg per cm kuadrat. Selisih dari menggunakan perhitungan metode L-Heminer dengan nilai kontrol adalah sebesar 0,095 kg per cm kuadrat. Sedangkan selisih dari menggunakan perhitungan metode L-Heminer dengan nilai kontrol adalah sebesar 0,949 kg per cm kuadrat. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan kedua metode bahwa bangunan dapat menggunakan fondasi. Kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan daya dukung tanah menunjukkan bahwa bangunan dapat menggunakan fondasi dangkal karena daya dukung tanah sudah mencukupi dengan nilai perhitungan metode Meyerhof senilai 2,114 kg per cm kuadrat dan perhitungan metode L-Heminer adalah sebesar 2,26 kg per cm kuadrat. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan uji selain sondir seperti boring dan SPT. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 28. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.